Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, perkenalkan nama saya Usman Hadi, mahasiswa baru Fakultas Hukum Prodi Universitas Suronjaya Madura. Saya berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang kota Surabaya. Kota Surabaya ini termasuk salah satu kota tertua di Indonesia. Kota Surabaya adalah ibu kota Provinsi Jawa Timur Indonesia. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, dengan jumlah penduduk metropolisnya yang lebih dari 4 juta jiwa. Surabaya merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di kawasan timur Pulau Jawa dan sekitarnya. Terkenal dengan sebutan kota pahlawan karena sejarahnya yang sangat berperan dalam perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Dengan demikian aspek pariwisata mengenai sejarah kota Surabaya juga banyak dikembangkan di kota ini. Banyak museum yang didirikan di kota ini untuk dijadikan objek wisata maupun edukasi bagi masyarakat. Nah, kalau dengar kota Surabaya ini sudah bukan hal yang asing lagi. Surabaya merupakan gudangnya tempat bersejarah. Penasaran kan? Jadi saya bakal ajak teman-teman semua ke salah satu tempat bersejarah di Surabaya, yaitu Museum Pendidikan. Mari teman-teman. Fall into you. I never thought I'd fall right through. I fell for every word you said. You made me feel I needed you and forced my heart to think it's true. But I found I'm powerless with you. Now I don't need your wings to fly. No. Nah, sesuai dengan namanya, museum ini menyajikan banyak koleksi sejarah tentang pendidikan mulai dari pendidikan era kerajaan, pendidikan kolonial, dan pendidikan di zaman kemerdekaan. Museum ini berlokasi di Jalan Genteng Kali nomor 10. Sedikit akan saya ceritakan tentang sejarah Museum Pendidikan Surabaya. Museum ini diresmikan oleh mantan wali kota Surabaya, yaitu Ibu Tri Risma Harini, bertepatan dengan Hari Guru Nasional pada tanggal 25 November 2019. Sebelum dijadikan museum pendidikan, dibangun ini sebuah sekolah taman siswa. Sekolah taman siswa ini merupakan sekolah pertama penduduk pribumi sebelum kemerdekaan. Museum ini dibuka setiap hari kecuali hari Senin dan jam operasional. Museum pendidikan ini buka mulai pukul 6 pagi sampai 4 sore. Bagi kalian ini berkunjung ke sini tidak perlu membayar tiket. Cukup mengisi buku tamu yang telah disediakan. Oh ya, teman-teman, karena sekarang kota Surabaya PPKM level 4, jadi museum ini ditutup sementara. Tapi kalian jangan sedih. Saya bakal kasih gambaran gimana sih di dalam museum pendidikan ini. Saat ini, Museum Pendidikan menyimpan sekitar 860 koleksi yang diperoleh dari berbagai wilayah yang akan terus bertambah. Di museum ini terdapat 5 zona utama, yaitu Praaksara, Kerajaan, Kolonial, Kemerdekaan, dan Surabaya. Di zona Praaksara terdapat diorama manusia zaman dulu yang menggambarkan cara mereka bertahan hidup. Zona berikutnya adalah zona Kerajaan. Di zona ini terdapat diorama yang menggambarkan cara mereka memperoleh pendidikan pada masa kerajaan. Di bagian tengah bangunan museum terdapat zona kolonial yang menampilkan kendaraan kuno seperti sepeda dan sepeda motor. Selanjutnya, zona kemerdekaan yang terdapat benda-benda kuno yang berkaitan dengan dunia pendidikan zaman dulu. Nah, yang terakhir adalah zona Surabaya yang menampilkan koleksi siswa zaman dulu. Dan di bagian selatan museum ini terdapat sebuah ruangan yang ditata sedemikian rupa sehingga terkesan seperti ruangan kelas pada zaman dahulu. Ketika memasuki ruangan ini akan membuat siapapun merasakan beratnya menempuh pendidikan pada masa itu. Jika kalian kesini tidak hanya belajar sejarah. Jika kalian kesini tidak hanya belajar sejarah aja loh, di museum ini juga kalian
Jika kalian kesini tidak hanya belajar sejarah aja loh, di museum ini kalian juga dapat bersantai di taman ekspresi yang terhubung dengan museum ini. Nah, sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.